Baiklah, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Stephen Siombing. Pada Stephen Siombing, saya persilakan. Untuk menggelar pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Rahel Gracia Siombing, Hadir Pak. Stephen Christopher Siombing. Ayo, Pak. Oke, baik. Jadi kita akan mempelajari, pagi ini kita akan mempelajari tentang hukum gravitasi Newton. Oke, jadi adapun indikator kita yang akan kita capai, yang pertama itu ya, yang pertama kita memahami gaya gravitasi. Yang kedua, kita memahami kuat medan gravitasi. Yang ketiga, kita memahami hukum Kepler. Dan yang keempat, kita memahami penerapan hukum gravitasi Newton. Oke, yang pertama kan kita pelajari tentang gaya gravitasi. Oke. Anak didikku sekalian, kalian tahu nggak kenapa kita bisa menginjakkan kaki di bumi ini, sementara di luar angkasa kita dapat melayang seperti yang kita lihat di film. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Rahel, silakan. Karena daya tarik bumi Pak. Ya, betul sekali. Jadi kita dapat menginjakkan kaki di bumi karena ada gaya tarik bumi atau yang disebut dengan gaya gravitasi bumi. Nah, adapun hukum dari gaya gravitasi bumi itu adalah dua benda bermassa M1 dan M2 yang berjarak R akan saling tarik-menarik dengan gaya yang besarnya sama dengan masing-masing massa benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Oke, sini akan Bapak gambarkan.
kedua benda tersebut akan saling tarik-menarik dengan gaya sebesar massanya dan jaraknya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Adapun persamaan dari gaya gravitasi bumi ini adalah F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Oke, dimana F ini adalah gayanya dari gravitasi bumi, kemudian G ini adalah ketetapan universal M-nya itu adalah massa dan R adalah jaraknya. Oke, kita masuk contoh soal ya. Jadi di buku kalian itu ada contoh soal dua benda dengan yang bermassa M1 dan M2 terpisah pada jarak R. Keduanya mengalami gaya gravitasi sebesar F. Jika jarak kedua benda tersebut dijadikan 2 kali dari semula, maka keduanya dan massa keduanya dijadikan setengah dari massa semula, maka gaya gravitasinya itu berapa? Oke, kita bahas sama-sama ya. Jadi yang diketahui itu adalah aksennya, yaitu dari 2 kali dari semula jaraknya ya. Kemudian M1 aksennya setengah dari semula, M2 ini juga setengah dari semula. Kemudian yang ditanya berapa gaya gravitasinya. Oke. Tadi kan rumusnya ini F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R dikuadratkan. Kemudian kan yang ditanya F aksennya, itu jadi kita masukkan F sama dengan F per F aksen sama dengan M1 dikali M2 per M1 aksen dikali M2 aksen dikali R aksen dikuadratkan per R kuadrat. F sama dengan M1 dikali M2 per setengah M1 dikali setengah M2 dikali 2R dikuadratkan per
L kuadrat. Ini F aksennya. F per F aksen. F per F aksen sama dengan seperempat dikali 4. F per F aksen sama dengan 4 dikali 4. F per F aksen dengan 16. Jadi F aksennya sama dengan 1/16 F. Oke, sampai di sini mengerti ya. Oke. Selanjutnya kita pelajari tentang hukum Kepler. Jadi hukum Kepler ini terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah hukum 1 Kepler, kemudian hukum 2 Kepler, yang ketiga hukum 3 Kepler. Oke. Untuk hukum 1 Kepler ini, hukum ini berbunyi setiap planet bergerak pada lintasan elips dengan matahari berada pada satu titik fokusnya. Untuk hukum 2 Kepler, garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet dalam selang waktu yang sama menyapu luas luring yang sama. Untuk hukum 3 Kepler ini berbunyi untuk setiap planet, kuadrat periode planet mengelilingi matahari berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut ke matahari. Untuk hukum 3 Kepler ini ada persamaannya, yaitu R1 T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3, di mana T ini adalah periodenya dan L adalah jaraknya. Kemudian kita mempelajari tentang kuat medan gravitasi. Oke. Untuk kuat medan gravitasi ini ada bunyinya yang berbunyi: medan gravitasi adalah daerah di sekitar benda bermassa M dipengaruhi oleh gaya tarik benda tersebut. Besar kecilnya kekuatan medan gravitasi itu disebut dengan kuat medan gravitasi. Adapun persamaannya adalah
G sama dengan G dikali M per R kuadrat, di mana G itu adalah kuat medan gravitasi, G itu ketetapan universalnya, M itu massa pusat gravitasinya, dan R itu adalah jaraknya. Jarak. Nah, untuk penerapan hukum dari gravitasi Newton itu adalah yang pertama itu untuk menentukan kecepatan dari satelit, dan contoh yang kedua dari penerapan hukum gravitasi Newton itu adalah untuk menentukan kecepatan dari lepas bumi itu. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita. Untuk menutup pembelajaran kita ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Stephen Jombing. Saya persilakan. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih Stephen. Baiklah, sekian pembelajaran kita. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Pagi Pak.